Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sini Mutmainah, mahasiswa semester 3 Fakultas Ekonomi Universitas Wiraludra. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai House of Quality, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional yang diampu oleh Ibu Azatilah. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan langkah demi langkah dalam mengerjakan House of Quality. Yang pertama yaitu menentukan apa yang diinginkan oleh pelanggan, yaitu dalam produk saya yaitu sepatu, ada 5 keinginan konsumen yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Yang pertama yaitu konsumen ingin membeli harga sepatu dengan harga yang terjangkau. Kemudian ada variasi ukuran. Yang ketiga, tahan lama. Yang keempat, yaitu nyaman digunakan. Yang kelima, atau yang terakhir, yaitu mudah dalam perawatan. Semuanya ini mempunyai tingkatan kepentingan yang berbeda. Kita bisa lihat bahwa angka yang paling besar, yaitu opsi yang tahan lama, berarti keinginan yang paling penting. Sedangkan angka yang terkecil, yaitu mudah dalam perawatan, keinginan konsumen yang tidak terlalu penting. Di sini permintaan konsumen yang terpenting ada tahan lama. Yang kedua, peringkat keempat yaitu nyaman digunakan. Yang ketiga yaitu dengan peringkat ketiga variasi ukuran. Kemudian peringkat yang kedua harga terjangkau. Kemudian peringkat yang terakhir atau yang ke-1 itu mudah dalam perawatan. Di sini keinginan konsumen yang paling terpenting kita urutkan mulai dari angka yang terbesar sampai angka yang terkecil. Angka yang terbesar yaitu 5 ada pada poin tahan lama. Kemudian peringkat yang kedua yaitu nomor 4 nyaman digunakan. Kemudian peringkat nomor 3 yaitu dengan nilai 3 dengan variasi ukuran. Kemudian peringkat yang keempat yaitu dengan nilai 2 yaitu opsi harga terjangkau. Setelah itu yang terakhir peringkat kelima dengan nilai 1 yaitu mudah dalam perawatan. Setelah kita mengetahui apa saja yang para pelanggan inginkan, yaitu tahap selanjutnya bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan para konsumen. Yaitu di sini dengan produk saya sepatu, perusahaan dapat melakukan minimalisasi biaya material untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin membeli harga sepatu dengan harga yang terjangkau. Setelah itu ada rentang dimensi produk, ada daya tahan material, kemudian ada ergonomi atau desain. Yang kelima ada ketahanan noda, serta yang keenam yaitu yang terakhir berat sepatu tidak lebih dari 400 gram. Setelah mengetahui apa saja yang diinginkan oleh pelanggan serta mengetahui bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, kita lanjut step ketiga yaitu relationship matrix atau hubungan antara apa yang diinginkan pelanggan dengan bagaimana perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Di sini yaitu ada harga terjangkau berhubungan sangat kuat dengan minimalisasi biaya material, karena cara untuk membuat harga terjangkau adalah dengan menargetkan biaya bahan baku namun tidak mengurangi kualitasnya. Setelah itu ada harga terjangkau yang berhubungan medium
atau sedang dengan berat sepatu tidak lebih dari 400 gram. Karena hanya dengan berat 400 gram per satuan sepatu, proses produksi tidak terlalu banyak untuk menggunakan bahan dan mengeluarkan biaya produksi. Kemudian yang kedua, variasi ukuran berhubungan sangat kuat dengan rentang dimensi produk. Karena ketika konsumen menginginkan ukuran sepatu yang bervariasi, maka perusahaan juga akan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan ukuran sepatu semisal ukuran 35 sampai 40. Kemudian yaitu ada variasi ukuran yang berhubungan medium dengan ergonomi atau desain. Karena kesesuaian yang baik adalah dasar dari desain ergonomi. Ketika produk yang terlalu besar atau terlalu kecil pasti tidak nyaman digunakan. Contohnya, sepatu dengan ukuran 38, 39 sampai 40 yang dimana itu merupakan variasi kemungkinan penggunaan dengan kaki ukuran 40 mendapatkan sepatu yang pas sehingga mengurangi lecet pada pemakaian. Yang ketiga, ada tahan lama yang berhubungan sangat kuat dengan daya tahan material. Karena produk yang tahan lama hanya bisa dipenuhi jika material penyusunan produk memiliki sifat daya tahan yang tinggi, dapat diukur dengan kekuatan tarik, kekuatan abrasi, dan kekerasan. Tanpa material yang kuat, produk tidak bisa digunakan untuk jangka panjang yang berarti produk akan cepat rusak. Kemudian yang keempat, ada nyaman digunakan yang berhubungan medium dengan rentang dimensi produk. Karena ketika kita menggunakan suatu produk, baik sepatu maupun sebagainya, pastinya akan memilih dengan ukuran yang pas, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, sehingga untuk pemakaiannya nyaman digunakan. Kemudian setelah itu, nyaman digunakan berhubungan medium dengan ergonomi atau desain. Karena kurangnya kenyamanan, kelelahan atau rasa sakit saat menggunakan produk dapat disesuaikan dengan kemampuan fisik dan kognitif konsumen saat menggunakan suatu produk. Yang terakhir, mudah dalam perawatan berhubungan medium dengan ketahanan noda. Karena noda baik berupa kotoran, tumbahan air seperti kopi atau minuman lainnya ataupun residu adalah tantangan perawatan paling umum. Jika suatu material mudah menyerap noda, proses perawatannya menjadi lebih sulit, memerlukan bahan kimia dan menyita banyak waktu. Kemudian yang terakhir, mudah dalam perawatan berhubungan rendah dengan berat sepatu yang tidak lebih dari 400 gram. Karena ukuran sepatu yang tidak terlalu berat dan besar, pemilik sepatu dapat mudah menyimpannya pada tempat yang aman, sekalipun ukuran tempat penyimpanannya hanya beberapa sentimeter saja. Dalam perawatan ini bukan hanya dari segi fisik sepatu, tetapi dalam cara penyimpanan dan sebagainya. Kemudian setelah mengetahui alasan dari hubungan-hubungan yang tadi sudah saya jelaskan, sekarang saya ingin menjelaskan perlu mengetahui cara menentukan peringkat kepentingan, yaitu dengan cara kita dapat lihat di sini hubungan tinggi kita beri nilai 5, hubungan medium kita beri 3, dan yang terakhir hubungan rendah kita beri angka 1. Kita kalikan harga terjangkau yang dimana di rating 2 dikali dengan hubungan yang sangat tinggi, yaitu berarti nilainya 5. Jadi 2 dikali 5 hasilnya 10. Setelah itu ada yang kedua, variasi ukuran dengan rating 3 dikali 5 karena hubungannya sangat kuat, ditambah nyaman digunakan dengan peringkat 4 dikali dengan 3 karena hubungannya medium, hasilnya 27. Begitupun seterusnya sampai akhir. Lanjut masuk ke step 4, yaitu mengetahui hubungan antara hal-hal yang dapat kita lakukan.
Yang pertama yaitu rentang dimensi produk berhubungan sedang dengan ergonomi atau desain. Kita lihat pada kolom-kolomnya. Karena menyediakan rentang dimensi yang lengkap, misalnya membuat 6 ukuran berbeda, maka semakin banyak variasi ukuran yang tersedia, semakin tinggi kemungkinan pengguna mendapatkan fit atau kesesuaian yang sempurna. Setelah itu, ada daya tahan material yang sangat berhubungan dengan ketahanan noda. Karena ketika tim teknik memilih satu material yang sangat baik seperti kulit premium dengan treatment atau ripstop yang kuat untuk meningkatkan daya tahan, maka secara efisien telah mencapai dua teknik sekaligus, yaitu ketahanan noda. Yang terakhir, ada ergonomi atau desain yang berhubungan sedang dengan berat sepatu tidak lebih dari 400 gram. Karena untuk mencapai ergonomi yang baik seringkali didukung oleh material ringan atau desain yang efisien. Kemudian step 5 yaitu menentukan pesaing atau kompetitor. Di sini ada dua perusahaan yaitu Brodo dan Ventela. Yang pertama, perusahaan Brodo pada penilaian harga terjangkau memiliki penilaian yang bagus, sedangkan perusahaan Ventela memiliki penilaian yang sedang. Kemudian, pada variasi ukuran perusahaan Brodo memiliki penilaian yang bagus, dan juga perusahaan Ventela memiliki penilaian yang bagus juga. Selanjutnya, perusahaan Brodo pada opsi tahan lama memiliki penilaian yang sedang. Namun, perusahaan Ventela memiliki penilaian yang kurang bagus atau jelek. Yang keempat, perusahaan Brodo pada tingkat nyaman digunakan memiliki penilaian yang tidak bagus juga, serta Ventela sama saja memiliki penilaian yang kurang bagus. Yang terakhir, perusahaan Brodo pada tingkat mudah dalam perawatan memiliki penilaian yang sedang, namun perusahaan Ventela pada tingkat mudah dalam perawatan memiliki penilaian yang bagus. Kemudian step yang keenam yaitu menentukan nilai target atau faktor-faktor teknis. Dapat kita lihat tadi minimalisasi biaya material standar yang kita gunakan pada perusahaan kita, yaitu perusahaan sepatu Piero, yaitu memiliki HPP 45.000 per unit. Kita lihat pada pesaing, perusahaan A sama dengan perusahaan kita, HPP-nya 45.000, tetapi perusahaan B di bawah HPP kita. Yang kedua, rentang dimensi produk. Perusahaan kita dapat menentukan atau membuat 6 variasi ukuran, yaitu dari ukuran 37 sampai 41, dan ketiga-tiganya yaitu sama memiliki 6 ukuran. Baik itu perusahaan saya, perusahaan Piero, maupun perusahaan pesaing. Kemudian daya tahan material, faktor teknisnya yaitu kegagalan 1/1000. Artinya dari 1000 produksi ada 1 pasang sepatu yang tidak sesuai dengan standar perusahaan. Dan ketiganya mengatakan sama, iya semua. Kemudian nilai rata-rata 4,7 dari 5, yang artinya dari 50 pengguna memberikan rating 4,7 pada keamanan dan kenyamanan, yang dimana perusahaan kita yang paling unggul yaitu memenuhi standar 4,7. Kemudian perusahaan A yaitu di bawah
standar perusahaan kita di angka 4,1 dan perusahaan Ventela di angka 4,0. Kemudian ada 5% retensi noda, yang artinya 5% bahan yang digunakan untuk melapisi kulit sepatu dari noda-noda seperti tumpahan minuman atau residu atau kotoran tanah dan sebagainya. Dan perusahaan kita dan perusahaan Ventela sama saja ya, sama saja, tetapi perusahaan Brodo di bawah standar perusahaan kita. Kemudian maksimum berat 400 gram, yaitu yang unggul adalah perusahaan kita 400 gram, yang perusahaan A dan B 450 gram karena lebih berat dari perusahaan yang kita, yang dimana berat sepatu 400 gram itu yang paling idealnya. Kemudian cara menentukan grafik, sebelumnya kita beri tingkatan dulu dari yang lebih besar sampai ke yang kecil. Yang pertama HPP 45.000 per unit. Di posisi yang pertama atau nilai yang paling besar ada perusahaan C dan A, di mana perusahaan A dan C memenuhi standar teknis dari perusahaan kita. Kemudian Ventela ada di peringkat yang kedua dengan HPP per unitnya 40.000. Kemudian ada 6 variasi dan kesemuanya menyediakan 6 variasi. Kemudian ada kegagalan 1/1000 dan semuanya mengatakan iya. Atau dari 1000 produksi ada 1 sepatu yang gagal produksi dan semuanya mengatakan bahwa masing-masing dari perusahaan ini sama saja mengalami kegagalan 1 dari 1000 produksi. Kemudian ada rata-rata penilaian 4,7 dari 50 konsumen. Yang pertama yaitu perusahaan kita yang paling unggul dengan 4,7 penilaian atau rating. Kemudian disusul dengan perusahaan A yaitu perusahaan Brodo pada tingkat kedua dengan rating 4,1 dari 50 pengguna. Setelah itu yang di peringkat paling bawah atau peringkat yang ketiga ada perusahaan Ventela karena hanya memiliki rating 4,0 saja dari 50 pengguna. Setelah itu ada 5% retensi, dimana ini untuk melindungi sepatu kita dari noda-noda yang akan menempel di sepatu kita, yaitu ada perusahaan B dan C yang sama-sama memenuhi standar perusahaan kita, yaitu di 5%, perusahaan B 5% dan perusahaan C 5%. Maka dari itu kita memilih untuk menempatkannya di peringkat yang kedua. Setelah itu perusahaan Brodo hanya memiliki 3% dari 5% retensi. Maka dari itu kita tempatkan di peringkat yang terendah. Kemudian yang terakhir ada berat sepatu tidak lebih dari 400 gram karena perusahaan kita, perusahaan yang C ini memenuhi standar perusahaan yaitu tidak lebih dari 400 gram, maka perusahaan C kita tempatkan di paling tinggi atau dengan nilai 3. Kemudian yang perusahaan A dan B memiliki bobot sepatu masing-masing 450 gram yang dimana itu sudah keluar dari batas ideal sepatu, maka kita tempatkan perusahaan B dan A di peringkat yang kedua. Itulah 6 step cara pengerjaan House of Quality yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang paham ataupun ada cara yang
kurang tepat mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.